Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Makfiro, NIM 17102011094. Jadi hari ini saya akan membuat video tentang dekubitus dan mobilisasi tirah baring untuk mencegah dekubitus itu sendiri. Oke, masuk saja ke videonya, ke materinya. Tentu ya, jika bagi lansia yang terus beristirahat di tempat tidur atau mengalami stroke atau karena lumpuh, besar kemungkinan akan terjadi luka tekan atau dekubitus itu sendiri, atau lecet-lecet pada bagian tubuh. Nah, lecet-lecetnya itu bisa menyebabkan sampai luka, sampai ada yang bolong. Nah, luka tekan itu sendiri adalah masalah yang serius yang sering dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan mobilitas fisik seperti stroke, lalu penyakit degeneritas atau injuri tulang belakang. Nah, daerah-daerah yang sering paling terjadi luka tekan tergantung kepada area yang sering mengalami tekanan, yaitu semisal pada posisi terlentang. Posisi terlentang yaitu daerah belakang kepala. Ada di sakrum dan tumit. Jika posisi duduk di daerah ischium itu di daerah sini ini loh, yang bentuk tulangnya seperti ini itu. Jika di posisi lateral yaitu pada daerah trochanter atau tulang paha. Langsung masuk saja ke pengkajiannya. Pengkajiannya itu dengan pengkajian skala risiko dekubitus Braden. Saya tidak hafal, jadi saya membaca. Ya, memang semuanya membaca. Alat dan bahannya, format skala risiko dekubitus Braden, prosedur pengkajian, nama lansia, dan tempatnya. Oke, format pengkajiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aspek yang perlu kita kaji. Yang pertama, persepsi sensori, ada skala 1 sampai 4. Yang 1 terbatas penuh, yang nomor 2 sangat terbatas, yang nomor 3 agak terbatas, yang nomor 4 tidak terbatas. Untuk yang kelembapan, yang nomor 1 lembab konstan, yang nomor 2 sangat lembab, yang 3 kadang lembab, yang 4 tidak lembab atau jarang lembab. Yang aktivitas, 1 di tempat tidur, 2 di kursi, 3 kadang jalan, 4 kadang jarang keluar ruang. Yang keempat yaitu mobilitas, yaitu yang nomor 1 skala 1 imobil penuh, yang 2 sangat terbatas, yang 3 kadang terbatas, yang 4 tidak terbatas. Yang nutrisi, yang 1 sangat jelek, 2 tidak adekuat, 3 adekuat, 4 sempurna. Nah, yang untuk gesekan ini skalanya 1 sampai 3. 1 sangat masalah, 2 agak masalah, 3 tidak masalah. Untuk catatannya, pasien yang total nilainya 16, lebih dari 16 mempunyai resiko dekubitus. 15 atau 16 resiko rendah, 15/16 resiko rendah, 13/14 resiko sedang. Ada lagi pengkajian resiko dekubitus dengan skala Norton. Alat dan bahannya sama seperti tadi. Prosedurnya, nama pasien, tanggal pengkajian, dan ruangan di rumah sakit. Ini ada 5 aspek yang harus dikaji. Yang pertama, kondisi fisik, yaitu ada dari skala 1 sampai 4. Skala 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 sedang, 4 baik. Lalu kesadaran, 1 soporus, 2 delirium, 3 apatis, dan 4 kompos mentis. Lalu aktivitas, yang pertama hanya tidur, 2 hanya duduk, 3 dengan bantuan, 4 mandiri. Lalu mobilitas, 1 tidak bisa bergerak, 2 sangat terbatas, 3 sedikit terbatas, dan 4 bebas. Dan inkontinensia, yang 1 selalu, yang 2 sering, yang 3 kadang, yang 4 tidak ada. Jadi ini ada suara Pak sayur yang biasa ke rumah. Catatannya, jika nilainya ini lebih dari 12, berarti resiko. Tinggi nilai lebih dari 14 beresiko. Dan catatan untuk keseluruhannya, pasien yang total nilai lebih dari 16 mempunyai resiko terjadi dekubitus. 15 atau 16 tadi resiko rendah, 13/14 resiko sedang, sedangkan lebih dari yang tadi itu
Yang noden lebih dari 13 risiko tinggi. Oke, langsung masuk saja ke materi tirah baringnya yang mobilisasi. Kalau dulu di semester 3 ada juga di KMB namanya room. Hampir-hampir sama sebenarnya. Tapi kalau room menggerak-gerakkan. Alat dan bahannya jadwal mobilitas, 2 guling, 3 bantal. Prosedurnya untuk mencegah dekubitus dilaksanakan hal-hal sebagai berikut. A. Mengatur posisi tidur. 1. Jika tidur terlentang. Yang 1. Kepala diletakkan dan diberikan bantal sebagai penahan. Jadi tetap ya, kepala diberi bantal. Yang nomor 2, bahu diberi bantal bawahnya untuk menghindarkan ketegangan otot. Yang ketiga, tangan dan pergelangan tangan diberi bantal di bawahnya dengan posisi bagian dalam arah keluar, dan pada tangannya diberi gulungan kain untuk menghindarkan pengerutan atau atrofi. Yang 4, panggul kiri dan kanan diberi bantal serta bagian bawah lutut yang lumpuh diberi bantal agar tidak kaku atau jatuh. Yang untuk posisi tidur miring, pada posisi ini tubuh dibaringkan pada sisi yang tidak sakit. Seumpama yang sakit sebelah kanan, jadi kita baringkan ke sebelah kiri. A. Kepala sebaiknya diberi bantal yang lunak untuk memberikan rasa nyaman. Jadi jika di rumah itu ada, itu bantalnya pakai yang bahannya dari spons. Lalu lengan atas ke depan dan letakkan di atas bantal dengan sudut 45 derajat, dan tangan diberi kain gulungan untuk mencegah atrofi. Lalu C. Kaki juga diarahkan ke depan dan diberikan bantal di bawahnya serta lutut ditekuk 15 derajat. Lalu yang untuk tidur terlungkup, A. Kepala diarahkan ke samping dalam keadaan nyaman. Ini. B. Di bawah bagian dada diberi bantal untuk menahan tubuh dan memberi kebebasan bergerak bagi kepala dan leher. C. Tangan diletakkan dengan membentuk sudut 30 derajat dengan tubuh. D. Kaki diberi bantal di bawahnya untuk memberi posisi tekuk atau fleksi pada lutut. Sudah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.